Aku beri kamu 20 miliar, ceraikan aku. Suami saya mendorong sebuah cek di seberang meja, di sebuah restoran mewah di Jakarta, dan berkata dengan dingin. Melihatnya mencoba menyelesaikan pernikahan kami. Hanya dengan selembar cek, rasanya, saya tidak bisa menahan keterkejutan di dalam hati. Apa? Cerai? Lalu, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Tetapi, suami saya tidak menjawab. Malam itu, saya mulai memeriksa rekaman CCTV di seluruh sudut rumah. Dan ya, saya menemukannya. Rahasia mengejutkan suami saya. Dan sebuah konspirasi raksasa. Saat saya mengetahui sumber asli dari uang 20 miliar itu, pembalasan dendam saya pun dimulai. Kisah hari ini dimulai sekarang. Ya, saya berada di ruang VIP restoran Langit Biru, salah satu restoran paling mewah di kawasan SCBD, Jakarta. Lilin menari-nari dengan anggun di atas meja. Cahaya kemerahan dari segelas anggur merah memantul di taplak meja berwarna krem, tampak seperti permata. Dan Bima Nugraha, dengan ekspresi jenuh, melonggarkan kancing jasnya dan duduk di kursinya. Saraswati Dewi meletakkan menu dan bertanya, "Ada apa? Tumben sekali? Bukankah kamu tidak suka tempat seperti ini?" Biasanya, Bima lebih suka makan di warung nasi sederhana dekat rumah mereka. Bima, sambil melihat-lihat daftar anggur, menjawab dengan nada kering. "Ini hari terakhir kita. Setidaknya, kita harus makan enak sekali di tempat yang bagus." Seorang pelayan mendekat untuk mengambil pesanan, tapi Bima dengan malas mengibaskan tangannya, menyuruhnya pergi. Saraswati mencoba tersenyum dan berkata, "Terakhir? Apa maksudmu terakhir? Apa kamu kena penyakit mematikan? Bercandamu tidak lucu. Ada apa? Apa ini hari jadi yang aku lupakan lagi?" Saraswati mencoba membolak-balik kalender dalam benaknya, tapi tidak ada hari spesial yang dia ingat. Bima mengeluarkan sebuah amplop putih dari saku dalamnya dan melemparkannya ke atas meja. "Buka." Saraswati dengan hati-hati membuka amplop tebal itu. Di dalamnya, ada selembar cek. Mata Saraswati membelalak saat menghitung jumlah nol di sana. Suara Saraswati bergetar seperti anak domba. 20 miliar? Ini apa tiba-tiba? Kejutan ini terlalu berlebihan. Bima mengangkat gelas anggurnya, menenggaknya dalam sekali teguk, dan berkata, "Tunjangan cerai." Tidak ada sedikit pun emosi dalam suaranya. Saraswati, dengan wajah tak percaya, bertanya kembali, "Tunjangan cerai? Apa maksudmu? Siapa yang memberi tunjangan cerai kepada siapa?" Tangannya gemetar hebat, membuatnya sulit memegang cek itu dengan benar. Bima menyeka bibirnya dengan serbet dan memberitahunya, "Mari kita bercerai." Seketika, semua kebisingan di restoran itu lenyap seperti sihir. Di telinga Saraswati, hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar begitu keras. Astaga! Sepertinya kondisiku sedang tidak baik akhir-akhir ini, sampai aku salah dengar. Bima melirik jam tangannya dan menjawab, "Tidak. Kamu mendengarnya dengan jelas. Aku bilang, mari kita bercerai." Dia tampak seperti seseorang yang menunggu rapat yang membosankan berakhir. Saraswati langsung berdiri dari kursinya. Suara kursi yang terseret membuat pasangan parubaya di meja sebelah terkejut dan menoleh. Saraswati, dengan jari yang gemetar karena marah, menunjuk ke arah Bima dan berteriak, "Bima Nugraha, kamu sudah gila." Bima, dengan tenang memotong steaknya dengan pisau, menjawab, "Tentu saja tidak. Justru saat inilah aku paling waras dalam hidupku." Suara pisau yang beradu dengan piring menggores saraf Saraswati dengan tajam. Suara Saraswati semakin keras tak terkendali. "Tiba-tiba cerai? Apa ini masuk akal?" Semua mata di restoran tertuju pada mereka berdua. Bima memasukkan potongan daging ke mulutnya, mengunyahnya, dan berkata, "Ini bukan tiba-tiba. Aku sudah lama menunggu hari ini." "Sejak kapan?" "Kamu tidak pernah mengatakan apa-apa padaku." Saraswati mencondongkan tubuhnya ke arah Bima, bertumpu pada meja. Bima mengangkat bahu dan berkata, "Untuk apa aku bilang? Pendapatku toh tidak pernah penting." Seorang pelayan mendekat dengan hati-hati dan mengisi ulang gelas air Saraswati. Saraswati mengambil gelas itu dan meminumnya sampai habis, tetapi rasa hausnya yang membakar tidak kunjung hilang.
Apa salahku? Apa yang membuatmu begitu tidak puas? Bima, sambil menuangkan anggur, menjawab, kamu tidak melakukan kesalahan apapun, aku hanya muak hidup denganmu. Muak? Dengan pernikahan kita? Air mata panas mulai menggenang di mata Saraswati. Pasangan muda di meja sebelah berbisik-bisik sambil mengeluarkan ponsel mereka. Bima melirik sekeliling dengan kesal dan berkata, pelankan suaramu. Mau pamer? Apa kamu tidak malu? Saraswati tertawa seolah tak percaya. Malu? Apa itu pantas diucapkan oleh orang yang menciptakan situasi memalukan ini? Kakinya lemas, dan dia terduduk kembali di kursi. Saat itu, ponsel Bima berdering. Senyum tipis tersungging di bibir Bima saat dia memeriksa pesan itu. Saraswati bertanya dengan tajam, apa itu? Siapa? Bima membalikkan ponselnya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Kantor. Kantor menghubungimu malam-malam begini? Ada proyek penting yang harus diselesaikan. Saraswati meremas cek itu di tangannya. Kertas itu seolah menjerit kesakitan. Jadi, hanya dengan selembar cek ini, kamu mau menghapus semua tahun-tahun kita bersama? Aku beri kamu 20 miliar, ceraikan aku. Suami saya mendorong sebuah cek di seberang meja, di sebuah restoran mewah di Jakarta, dan berkata dengan dingin. Melihatnya mencoba menyelesaikan pernikahan kami. Hanya dengan selembar cek, rasanya, saya tidak bisa menahan keterkejutan di dalam hati. Apa? Cerai? Lalu, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Tetapi, suami saya tidak menjawab. Malam itu, saya mulai memeriksa rekaman CCTV di seluruh sudut rumah. Dan ya, saya menemukannya. Rahasia mengejutkan suami saya. Dan sebuah konspirasi raksasa. Saat saya mengetahui sumber asli dari uang 20 miliar itu, pembalasan dendam saya pun dimulai. Kisah hari ini dimulai sekarang. Ya, saya berada di ruang VIP restoran Langit Biru, salah satu restoran paling mewah di kawasan SCBD, Jakarta. Lilin menari-nari dengan anggun di atas meja. Cahaya kemerahan dari segelas anggur merah memantul di taplak meja berwarna krem, tampak seperti permata. Dan Bima Nugraha, dengan ekspresi jenuh, melonggarkan kancing jasnya dan duduk di kursinya. Saraswati Dewi meletakkan menu dan bertanya, ada apa? Tumben sekali? Bukankah kamu tidak suka tempat seperti ini? Biasanya, Bima lebih suka makan di warung nasi sederhana dekat rumah mereka. Bima, sambil melihat-lihat daftar anggur, menjawab dengan nada kering. Ini hari terakhir kita. Setidaknya, kita harus makan enak sekali di tempat yang bagus. Seorang pelayan mendekat untuk mengambil pesanan, tapi Bima dengan malas mengibaskan tangannya, menyuruhnya pergi. Saraswati mencoba tersenyum dan berkata, terakhir? Apa maksudmu terakhir? Apa kamu kena penyakit mematikan? Bercandamu tidak lucu. Ada apa? Apa ini hari jadi yang aku lupakan lagi? Saraswati mencoba membolak-balik kalender dalam benaknya, tapi tidak ada hari spesial yang dia ingat. Bima mengeluarkan sebuah amplop putih dari saku dalamnya dan melemparkannya ke atas meja. Buka. Saraswati dengan hati-hati membuka amplop tebal itu. Di dalamnya, ada selembar cek. Mata Saraswati membelalak saat menghitung jumlah nol di sana. Suara Saraswati bergetar seperti anak domba. 20 miliar? Ini apa tiba-tiba? Kejutan ini terlalu berlebihan. Bima mengangkat gelas anggurnya, menenggaknya dalam sekali teguk, dan berkata, tunjangan cerai. Tidak ada sedikit pun emosi dalam suaranya. Saraswati, dengan wajah tak percaya, bertanya kembali. Tunjangan cerai, apa maksudmu? Siapa yang memberi tunjangan cerai kepada siapa? Tangannya gemetar hebat, membuatnya sulit memegang cek itu dengan benar. Bima menyeka bibirnya dengan serbet dan memberitahunya. Mari kita bercerai. Seketika, semua kebisingan di restoran itu lenyap seperti sihir. Di telinga Saraswati, hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar begitu keras. Astaga! Sepertinya kondisiku sedang tidak baik akhir-akhir ini, sampai aku salah dengar. Bima melirik jam tangannya dan menjawab. Tidak, kamu mendengarnya dengan jelas. Aku bilang, mari kita bercerai. Dia tampak seperti seseorang yang menunggu rapat yang membosankan berakhir.
Saraswati langsung berdiri dari kursinya. Suara kursi yang terseret membuat pasangan Parubaya di meja sebelah terkejut dan menoleh. Saraswati, dengan jari yang gemetar karena marah, menunjuk ke arah Bima dan berteriak, "Bima Nugraha, kamu sudah gila." Bima, dengan tenang memotong steaknya dengan pisau, menjawab, "Tentu saja tidak. Justru saat inilah aku paling waras dalam hidupku." Suara pisau yang beradu dengan piring menggores saraf Saraswati dengan tajam. Suara Saraswati semakin keras tak terkendali. Tiba-tiba cerai, apa ini masuk akal? Semua mata di restoran tertuju pada mereka berdua. Bima memasukkan potongan daging ke mulutnya, mengunyahnya, dan berkata, "Ini bukan tiba-tiba. Aku sudah lama menunggu hari ini." "Sejak kapan?" "Kamu tidak pernah mengatakan apa-apa padaku." Saraswati mencondongkan tubuhnya ke arah Bima, bertumpu pada meja. Bima mengangkat bahu dan berkata, "Untuk apa aku bilang? Pendapatku toh tidak pernah penting." Seorang pelayan mendekat dengan hati-hati dan mengisi ulang gelas air Saraswati. Saraswati mengambil gelas itu dan meminumnya sampai habis, tetapi rasa hausnya yang membakar tidak kunjung hilang. "Apa salahku? Apa yang membuatmu begitu tidak puas?" Bima, sambil menuangkan anggur, menjawab, "Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, aku hanya muak hidup denganmu." "Muak? Dengan pernikahan kita?" Air mata panas mulai menggenang di mata Saraswati. Pasangan muda di meja sebelah berbisik-bisik sambil mengeluarkan ponsel mereka. Bima melirik sekeliling dengan kesal dan berkata, "Pelankan suaramu. Mau pamer? Apa kamu tidak malu?" Saraswati tertawa seolah tak percaya. "Malu? Apa itu pantas diucapkan oleh orang yang menciptakan situasi memalukan ini?" Kakinya lemas, dan dia terduduk kembali di kursi. Saat itu, ponsel Bima berdering. Senyum tipis tersungging di bibir Bima saat dia memeriksa pesan itu. Saraswati bertanya dengan tajam, "Apa itu? Siapa?" Bima membalikkan ponselnya dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Kantor. Kantor menghubungimu malam-malam begini? Ada proyek penting yang harus diselesaikan." Saraswati meremas cek itu di tangannya. Kertas itu seolah menjerit kesakitan. "Jadi, hanya dengan selembar cek ini, kamu mau menghapus semua tahun-tahun kita bersama?" Bima menyesap anggurnya dan mencibir. "Untukmu, itu sudah lebih dari cukup. Uang yang bahkan tidak akan pernah bisa kamu sentuh seumur hidupmu." Saraswati melemparkan cek yang sudah kusut itu ke wajah Bima. "Aku tidak butuh. Aku tidak akan pernah mau bercerai." Bima menatap Saraswati dengan mata dingin. "Lalu mau apa? Mau bertengkar habis-habisan di pengadilan?" Saraswati melipat tangannya dan menantang. "Setidaknya beri aku alasan. Kenapa kamu melakukan ini?" "Alasannya, aku sudah bosan dengan wanita sepertimu." "Berapa kali harus kubilang?" Bima kembali memeriksa jam tangannya. Saraswati bertanya langsung, "Jangan-jangan, kamu punya wanita lain?" Bima terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. "Jangan bicara yang tidak-tidak." "Lalu apa? Apa aku boros menggunakan uangmu?" "Ini bukan masalah uang. Lagi pula, uang tidak pernah menjadi masalah di antara kita." "Lalu apa masalahnya?" Saraswati memukul meja dengan tinjunya. Saat itu, ponsel Bima berdering lagi. Bima segera berdiri dan berkata, "Aku ke toilet sebentar. Di saat sepenting ini, perutku sakit. Aku akan segera kembali." Bima bergegas meninggalkan meja. Ditinggal sendirian, Saraswati merasa seperti tontonan bagi semua orang. Saat itu, suara Bima terdengar dari arah toilet. Suara yang begitu lembut, seolah meneteskan madu. "Iya, sayang. Aku baru saja membicarakannya." Saraswati tak percaya dengan apa yang didengarnya dan berdiri dari kursinya. Dia masih melawan, tapi sepertinya akan segera beres. Saraswati berjalan perlahan ke arah sumber suara. "Kamu jangan khawatir, biar aku yang urus semuanya." Dan dia melihat wajah Bima yang tersenyum kepada lawan bicaranya di telepon. Wajah dingin yang ditunjukkannya beberapa saat lalu telah lenyap tanpa jejak. "Iya, baiklah. Kalau begitu, aku akan segera selesaikan dan ke sana. Aku cinta kamu." Setelah menutup telepon, Bima berbalik dan matanya bertemu dengan Saraswati.
Ekspresi kaget melintas di wajah Bima. Bima memasukkan ponselnya ke saku dan bertanya, "Apa? Sejak kapan kamu di situ?" Saraswati bertanya dengan tatapan curiga. "Lupakan itu. Kamu sendiri, menelepon siapa?" Bima mengalihkan pandangannya dan berdalih, "Rekan kerja. Ada urusan mendesak." Bima bergegas kembali ke meja. Saraswati mengikutinya dan mendesak, "Di situasi seperti ini, kamu menelepon rekan kerja dengan penuh cinta?" Bima duduk di kursinya dan mendesak, "Makanya, jangan buang-buang waktu. Cepat tanda tangani surat cerainya." Saraswati mengambil tasnya. "Aku akan memikirkannya di rumah. Aku tidak bisa menjawabnya hari ini," Bima berkata dengan cemas. "Sampai kapan?" "Aku ingin menyelesaikannya besok." Saraswati tertawa hampa, seolah tak percaya. "Kamu ingin aku menyelesaikan waktu yang kita habiskan bersama dalam semalam?" Bima mengeluarkan kartu dari dompetnya dan berkata, "Percuma diulur-ulur, hasilnya akan tetap sama." Saraswati berjalan menuju pintu restoran, lalu berhenti dan berbalik. "Bima, kamu benar-benar salah besar." Bima menghentikan tangannya yang sedang membayar. "Apa maksudmu?" "Suara tadi. Aku mendengarnya dengan jelas. Suara yang belum pernah kamu perdengarkan padaku." Mata Saraswati bersinar tajam. Bima memalingkan wajahnya dan menjawab dengan ketus, "Kamu pasti salah dengar." "Benarkah?" "Iya." "Berhentilah curiga." Bima buru-buru menyelesaikan pembayaran. Saat meninggalkan restoran, Saraswati tanpa sengaja melirik ke dalam melalui jendela kaca. Bima sekali lagi menempelkan ponsel di telinganya dan tersenyum. Wajah itu adalah wajah orang asing yang sempurna, yang belum pernah Saraswati lihat sebelumnya. Dan Saraswati punya firasat, ini bukanlah akhir yang sederhana, melainkan awal yang mengerikan. Saat Saraswati membuka pintu depan rumahnya, keheningan yang dingin langsung menyergapnya. Biasanya, lampu ruang tamu yang dinyalakan Bima akan menyambutnya. Tapi hari ini, rumah itu tenggelam dalam kegelapan pekat. Saraswati menyalakan lampu teras, melepaskan sepatunya, dan menghela napas panjang. Saraswati melemparkan tasnya ke sofa ruang tamu, mengingat kembali penghinaan yang dialaminya hari ini. Suara kejam Bima terus terngiang di telinganya. Saraswati mengeluarkan amplop kusut dari tasnya dan membentangkan cek itu. 20 miliar, ya? Berpikir bahwa selembar kertas ini bisa menghapus tahun-tahun yang mereka lalui bersama, rasanya konyol. Dan kapan Bima, yang hanya seorang manajer, bisa memiliki uang sebanyak ini? Saraswati mulai meninjau kembali perilaku Bima selama 3 bulan terakhir, satu persatu. Dan entah sejak kapan, pola hidup Bima telah berubah total. Saraswati membuka kalender, mengambil spidol merah, dan bergumam pada dirinya sendiri. Akhir-akhir ini, dia sering sekali lembur. Dia mulai menandai hari-hari di mana Bima pulang terlambat. Dalam sekejap, kalender itu dipenuhi tanda merah yang mengerikan. Padahal, Bima adalah orang yang menganggap pulang tepat waktu sepenting nyawanya. Saraswati, seperti kesurupan, naik ke kamar tidur dan membuka lemari pakaian Bima. Dia teringat bau aneh yang menusuk hidungnya saat melipat cucian beberapa hari yang lalu. Saraswati mengambil jas Bima, mendekatkannya ke hidung, dan mengendusnya. Aroma parfum wanita yang manis dan memuakkan masih samar-samar tercium. Padahal, Bima adalah orang yang benci parfum. Dia sangat sensitif terhadap bau, sampai-sampai pengharum ruangan pun tidak boleh ada di rumah. Saraswati dengan panik memeriksa pakaian lainnya. Dari beberapa kemeja, aroma yang sama pun tercium. Ini jelas parfum wanita. Rasanya jantungnya jatuh ke dasar perut. Kecurigaan yang tadinya samar-samar mulai berubah menjadi kepastian. Saraswati turun ke ruang tamu dan mengambil ponselnya. Dia membuka aplikasi CCTV rumah yang dipasangnya tahun lalu. Ada rekaman dari 3 tempat, ruang tamu, teras depan, dan ruang kerja Bima. Saraswati memutar ulang rekaman selama seminggu terakhir dengan mata waspada. Beberapa hari yang lalu, pada dini hari, dia menemukan adegan aneh di rekaman ruang kerja. Bima sedang melakukan panggilan video dengan seseorang dengan sangat mesra. Suaranya tidak terdengar, tapi ekspresi Bima adalah wajah bahagia yang belum pernah Saraswati lihat sebelumnya. Tapi, dengan siapa dia menelepon sepagi ini?
Waktu di video menunjukkan pukul 2 pagi. Padahal Bima biasanya sudah tidur pukul 11 malam. Saraswati memeriksa rekaman dari hari-hari lain. Pada waktu yang hampir sama, Bima terekam beberapa kali menelepon diam-diam di ruang kerjanya. Saraswati mengepalkan tinjunya dengan yakin. Pasti ada sesuatu. Sudah pasti. Saraswati menuju ke ruang kerja Bima. Dia membuka pintu ruangan yang biasanya tidak pernah dia masuki tanpa ragu-ragu. Saraswati mulai membuka laci meja satu persatu dan menggeledahnya. Laci pertama penuh dengan alat tulis kantor biasa. Di laci kedua, dia menemukan setumpuk kartu nama. Di antara kartu nama yang sebagian besar terkait pekerjaan, satu nama asing menarik perhatiannya. Riana Lestari, manajer tim dukungan manajemen. Dia adalah rekan kerja di perusahaan yang sama dengan Bima. Saraswati tidak ingat pernah mendengar nama Riana Lestari dari Bima. Saat Saraswati membuka laci ketiga, tumpukan struk berhamburan keluar. Apa-apaan ini? Itu adalah struk kartu kredit dari restoran mewah dan lounge hotel. Jumlahnya mencapai jutaan rupiah sekali transaksi. Yang lebih konyol adalah semua struk itu untuk porsi 2 orang. Ini terlalu aneh untuk disebut acara kantor. Saraswati membandingkan tanggal di struk dengan tanggal lembur yang ditandainya di kalender. Dan yang mengejutkan, tidak ada satupun tanggal yang tumpang tindih. Wajah Saraswati mengeras dengan dingin. Dia berbohong padaku bilang lembur, lalu makan dengan siapa seperti ini? Saraswati memotret setiap struk dengan ponselnya. Tangan Saraswati gemetar saat membuka laci terakhir. Di dalamnya, ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Itu adalah struk dari toko perhiasan mewah. Saraswati menutup mulutnya saat melihat struk itu. Kalung berlian seharga 150 juta. Saraswati tidak pernah menerima kalung seperti itu. Lalu, siapa pemilik kalung ini? Semua potongan teka-teki mulai membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Saraswati terhuyung-huyung dan terduduk di kursi ruang kerja. Dia punya wanita lain. Permintaan cerai Bima yang tiba-tiba, tunjangan cerai sebesar 20 miliar, dan semua kebohongan selama ini menjadi jelas. Pernikahannya berada di ambang kehancuran yang sia-sia. Tapi Saraswati tidak berniat menyerah begitu saja. Saraswati mengeluarkan buku catatan dan mengambil pulpen. Tatapannya berubah menjadi dingin dan tegas. Dia harus mengumpulkan bukti secara sistematis dan melakukan serangan balik. Saraswati mulai menulis di buku catatannya. Identitas selingkuhan, Riana Lestari. Mengamankan bukti pertemuan dengan Bima. Sumber uang 20 miliar. Saraswati memeriksa jam. Waktu sudah menunjukkan lewat pukul 11 malam. Bima masih belum pulang. Dan sudah pasti, dia sedang bersama wanita itu. Saraswati turun ke ruang tamu dan menyalakan monitor CCTV. Mulai sekarang, dia akan mengawasi semua gerak-gerik Bima. Air matanya sudah mengering. Sekarang, orang yang harus meneteskan air mata darah adalah Bima. Dan perang yang sesungguhnya dimulai dari sekarang. Saraswati menampilkan rekaman CCTV seminggu terakhir di layar laptopnya. Di atas meja ruang tamu, terbentang buku catatan berisi jadwal pulang pergi Bima yang ditulis dengan rapi. Saraswati melingkari tanggal dengan stabilo sambil bergumam. Selasa dan Kamis. Hari-hari di mana Bima pulang sangat larut ternyata sangat teratur. Setiap Selasa dan Kamis, Bima akan pergi dari rumah pukul 6 sore dan baru kembali lewat pukul 11 malam. Polanya seperti sudah membuat janji dengan seseorang. Saraswati memutar ulang video pada Selasa malam. Bima terekam sedang bersiap-siap untuk pergi. Di depan cermin, dia berulang kali merapikan dasinya dan menata rambutnya dengan gel, hingga tak ada sehelai pun yang berantakan. Bahkan, dia terekam menyemprotkan parfum asing ke lehernya. Parfum apa lagi itu? Saraswati menjeda video dan memperbesarnya. Botol parfum dengan desain yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saraswati segera berlari ke kamar mandi. Di atas wastafel Bima, sebuah botol parfum baru tergeletak seolah sengaja dipamerkan. Parfum pria merek mewah seharga jutaan rupiah. Saraswati mengambil botol itu dan mencium aromanya. Itu adalah aroma memuakan yang sama persis dengan yang menempel di pakaian Bima. Saraswati kembali ke ruang tamu dan memeriksa video hari Kamis. Kali ini pun, Bima berdandan habis-habisan.
Dia mandi 2 kali lebih lama dari biasanya dan mengenakan setelan jas terbaiknya. Siapapun yang melihatnya pasti tahu dia akan pergi berkencan. Saraswati menggigit bibirnya dan memutuskan, "Hari ini, aku akan membuntutimu." Kamis, pukul 5 sore. Saraswati duduk di sebuah kafe dekat kompleks apartemen mereka. Duduk di dekat jendela, ia menunggu mobil Bima keluar. Tepat pukul 6 sore, sedan hitam Bima meluncur keluar dari tempat parkir. Saraswati segera berlari keluar dari kafe dan menyetop taksi. Saraswati berteriak dengan panik, "Pak, tolong ikuti mobil hitam di depan itu, jangan sampai kehilangan." Sopir taksi melirik Saraswati melalui kaca spion dan bertanya, "Sepertinya ada urusan penting ya, Bu? Pokoknya cepat, Pak. Jangan sampai ketinggalan." Suara Saraswati terdengar tajam dan bergetar. Mobil Bima melaju ke arah SCBD, berlawanan dengan arah kantornya. Sekitar 30 menit kemudian, mobil Bima berhenti di depan sebuah hotel mewah di dekat stasiun MRT Istora Mandiri. Saraswati membayar taksi, turun, dan bersembunyi dari kejauhan. Bima turun dari mobil dan masuk ke lobi hotel. Langkahnya terlihat sangat bersemangat seperti anak kecil. Saraswati mengikutinya ke lobi dan duduk di sofa yang tersembunyi. Dia membuka koran untuk menutupi wajahnya sambil mengamati gerak-gerik Bima. Bima berdiri di salah satu sudut lobi, memainkan ponselnya sambil menunggu seseorang. Ujung sepatunya mengetuk-netuk lantai, menunjukkan bahwa dia sangat tidak sabar. Tak lama kemudian, seorang wanita muda keluar dari lift. Wajah Bima langsung berseri-seri melihat wanita itu. Saraswati mengintip dari balik koran, mengamati wanita itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jadi itu wanitanya. Seorang wanita berambut panjang, tinggi, dan bertubuh bagus. Bima berlari menghampiri wanita itu, dan wanita itu langsung menggandeng lengan Bima seolah sudah menunggu. Melihat pemandangan itu, jantung Saraswati serasa jatuh. Saraswati menggeretakkan giginya sambil menatap tajam wanita itu. Siapapun bisa melihat bahwa wanita itu jauh lebih muda dari Bima. Bima dan wanita itu hendak meninggalkan hotel. Saraswati dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol kamera. Momen saat mereka berdua keluar dari hotel, saat Bima merangkul bahu wanita itu, saat mereka saling menatap dan tertawa, semuanya ia potret tanpa terlewatkan. Keduanya kemudian masuk ke sebuah restoran mewah di dekat hotel. Itu adalah restoran yang sama dengan struk yang Saraswati temukan di ruang kerja Bima. Saraswati sempat ragu di pintu masuk restoran. Tapi, ia tidak bisa pulang begitu saja. Saraswati masuk ke dalam restoran dengan hati-hati. Seorang staf mendekat dan bertanya, "Selamat malam, Bu. Untuk berapa orang?" Saraswati menundukkan topinya lebih dalam dan menjawab, "Sendirian. Tolong meja di pojok paling belakang." Untungnya, meja mereka tidak terlihat dari tempat duduk Saraswati. Namun, suara mereka terdengar sangat jelas. Bima berkata dengan suara yang membuat merinding, "Aduh, Rianaku sayang, kenapa cantik sekali hari ini?" Itu adalah suara yang selama pernikahannya belum pernah Saraswati dengar sekalipun. Riana menjawab dengan suara manja, "Mas Bima juga, ganteng banget hari ini." Saraswati menajamkan telinganya, fokus pada percakapan mereka. Bima bertanya, "Di kantor tidak ada yang aneh, kan?" Riana menjawab, "Enggak kok. Semua aman, tidak ada yang curiga. Aku kan jago akting." Bima berbisik, "Sabar sedikit lagi, ya." Semuanya hampir selesai. Tangan Saraswati gemetar karena amarah. Saraswati menekan tombol rekam di ponselnya. Riana, sambil memainkan gelas anggurnya, bertanya, "Jadi, kapan kamu akan menceraikan istrimu itu?" Napas Saraswati tercekat. Bima menjawab dengan penuh percaya diri, "Jangan khawatir. Minggu ini juga aku akan dapatkan tanda tangannya." Riana bersorak gembira. "Benarkah? Berarti mulai bulan depan kita bisa tinggal bareng?" Bima menggenggam tangan Riana dan berkata, "Tentu saja. Percayakan saja semuanya pada Mas." Saraswati sudah tidak tahan lagi. Dia berdiri dan berlari ke toilet, lalu menghentikan rekamannya. Wajahnya yang terpantul di cermin tampak begitu menyedihkan. Ketika Saraswati kembali ke mejanya,
Mereka berdua sudah selesai makan dan bersiap pergi. Bima mengeluarkan kartu untuk membayar, dan Riana bergelayut di lengannya sambil berbisik terima kasih. Keduanya berjalan ke arah meja Saraswati. Saraswati buru-buru menutupi wajahnya dengan menu. Jantungnya berdebar kencang. Untungnya, mereka berdua tidak mengenalinya dan melewatinya begitu saja. Saraswati berlari keluar restoran dan naik taksi. Selama perjalanan pulang, kepalanya serasa mau pecah. Sebuah pertanyaan yang lebih besar dari pengkhianatan Bima, yang tak tahu malu mengganggunya. Sebenarnya, dari mana datangnya uang 20 miliar itu? Ini jelas bukan perselingkuhan biasa. Di baliknya, pasti ada rahasia yang jauh lebih besar. Saraswati tiba di rumah dan segera mencadangkan foto serta file rekaman. Dia menulis nama di buku catatannya. Riana Lestari. Mata Saraswati bersinar dingin. Sekarang, tujuannya hanya satu. Saraswati menatap tajam lingkaran di kalender. Itu adalah hari di mana Bima mengatakan akan pergi dinas ke Surabaya selama 3 hari, mulai besok. Ini adalah kesempatan emas untuk mengungkap segalanya. Saraswati menyalakan laptopnya dan bergumam. Coba kita lihat, apa benar ini perjalanan dinas? Saraswati masuk ke situs web perusahaan Bima dan memeriksa semua pengumuman. Tidak ada satupun proyek yang berhubungan dengan cabang Surabaya. Justru, ada rapat penting seluruh staf yang dijadwalkan di kantor pusat Jakarta. Saraswati mencibir. Sudah kuduga, bohong. Perjalanan dinas hanyalah alasan. Jelas dia berencana pergi berlibur dengan wanita itu. Keesokan paginya, Bima muncul dengan sebuah koper besar, seolah pamer. Tidak seperti biasanya, barang bawaannya jauh lebih banyak. Aku berangkat dinas, ya. Bima berkata dengan acuh tak acuh dan keluar dari pintu depan. Saraswati menahan amarah yang meluap-luap dan memaksakan senyum. Begitu mobil Bima menghilang dari pandangan, senyum di wajah Saraswati pun lenyap. Saraswati langsung menuju ke ruang kerja Bima. Tujuannya adalah brankas kecil yang berdiri kokoh di sudut ruangan. Saraswati berjongkok di depan brankas dan mulai mencoba menekan kombinasi kata sandi. Ulang tahun Bima. Bukan. Kalau begitu, hari jadi pernikahan kami. Beberapa kombinasi angka telah dicoba, tetapi brankas itu tidak bergeming. Saat itu, sebuah angka yang sering dibanggakan Bima terlintas di benaknya. Tanggal dia diterima bekerja di perusahaan besar itu. Lingsan YR. Saat Saraswati menekan angka-angka itu, terdengar bunyi bip dan pintu brankas terbuka dengan suara berat. Jantung Saraswati berdebar kencang. Di dalam brankas, ada tumpukan dokumen, buku tabungan, stempel, dan lain-lain. Saraswati mengambil map dokumen paling atas. Judul laporan transfer dana perusahaan terlihat jelas. Saraswati membuka dokumen itu dengan bingung. Isinya menyatakan bahwa Bima telah ditugaskan untuk mengelola dana perusahaan sejak 3 bulan lalu. Padahal, Departemen Bima sama sekali tidak berhubungan dengan keuangan. Selanjutnya, Saraswati membuka buku tabungan pribadi atas nama Bima. Mata Saraswati terbelalak kaget saat melihat isinya. Selama 3 bulan terakhir, uang dalam jumlah fantastis terus-menerus masuk. 500 juta, 700 juta, 1 miliar. Saat memeriksa detail setoran, nama pengirimnya semua adalah rekening perusahaan. Dan jika dijumlahkan, totalnya mencapai lebih dari 30 miliar rupiah. Kaki Saraswati lemas, dan dia langsung terduduk di lantai. Penggelapan dana. Bima telah mencuri uang perusahaan. Saraswati, dengan tangan gemetar, memeriksa dokumen lain. Formulir aplikasi pembukaan rekening bank luar negeri menarik perhatiannya. Tujuannya adalah Swiss. Jadi dia berencana membawa uang itu dan kabur ke luar negeri dengan wanita itu. Semua potongan teka-teki tersusun dengan mengerikan. Saraswati buru-buru mengeluarkan ponselnya dan memotret semua dokumen. Untuk mengantisipasi kepulangan Bima, dia meletakkan kembali semua dokumen ke tempatnya semula. Tidak boleh ada sedikit pun kecurigaan. Sekarang, tinggal memastikan saja. Nama Citra, seorang staf di Departemen Akuntansi Perusahaan Bima, terlintas di benak Saraswati. Dia adalah gadis berwajah polos yang dikenalnya di acara akhir tahun lalu. Saraswati langsung menelepon Citra. Halo, Citra?
Aku Saraswati, istrinya Mas Bima. Dari seberang telepon, terdengar suara ceria Citra. Oh, halo, Mbak Saras. Ada apa, Mbak? Saraswati berakting seolah tidak terjadi apa-apa dan berkata, Mas Bima sedang dinas, jadi aku bosan sekali. Kamu ada waktu sekarang? Ada, Mbak. Kebetulan baru pulang kantor. Boleh, Mbak. 1 jam kemudian, mereka berdua bertemu di sebuah kafe dekat kantor. Saraswati memulai pembicaraan dengan santai. Suamiku akhir-akhir ini sibuk sekali, ya? Citra mengangguk dan menjawab. Iya, Mbak. Pak manajer kan dapat kepercayaan penuh dari Pak Direktur. Sampai-sampai urusan manajemen dana dipegang sendiri. Saraswati membuka matanya lebar-lebar dan bertanya. Manajemen dana, Mas Bima? Iya. Karena beliau sangat teliti, Pak Direktur memberinya tugas khusus itu, kira-kira sudah 3 bulan. Waktunya sama persis dengan saat penggelapan dana dimulai. Saraswati, dengan ekspresi khawatir, bertanya. Citra sendiri tidak repot? Pekerjaanmu pasti bertambah. Citra tersenyum dan menjawab. Enggak kok, Mbak. Pak Bima yang menangani semua yang sulit, saya cuma bantu-bantu yang ringan saja. Jadi, yang melakukan transfer uang juga Mas Bima langsung? Iya. Setelah dapat persetujuan dari Pak Direktur, sisanya semua diurus sama Pak Bima. Mendengar perkataan Citra, semua kecurigaan berubah menjadi kepastian. Terakhir, Saraswati bertanya dengan hati-hati. Oh iya, belakangan ini ada kejadian aneh di kantor, tidak? Citra memiringkan kepalanya. Kejadian aneh? Sepertinya tidak ada, Mbak. Saraswati buru-buru mengalihkan pembicaraan. Oh, bukan apa-apa. Cuma suamiku kelihatannya stres sekali akhir-akhir ini. Citra mengangguk seolah menyuruhnya tidak khawatir. Ah, itu karena beliau sangat bertanggung jawab, Mbak. Setelah keluar dari kafe, langkah Saraswati terasa berat saat pulang ke rumah. Pengkhianatan suaminya bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah kejahatan yang nyata. Setibanya di rumah, Saraswati merapikan bukti-bukti yang dikumpulkannya hari ini. Dia mencatat foto-foto dari brankas dan isi percakapannya dengan Citra di buku catatan. Sendirian, dia tidak akan sanggup menangani kasus sebesar ini. Aku butuh bantuan profesional. Saraswati mulai mengkari-kari kontak di ponselnya. Nama Arya Pratama, teman kuliah Bima yang sekarang bekerja sebagai pengacara, menarik perhatiannya. Tatapan Saraswati bersinar penuh tekad. Sekarang adalah waktunya untuk mengakhiri drama balas dendam yang memuakkan ini. Saraswati menatap tajam foto kartu nama yang tersimpan di laptop Bima. Kantor Hukum Pratama, rekan. Pengacara Arya Pratama. Sepertinya dia adalah pengacara dari tim hukum yang sering dihubungi Bima untuk urusan perusahaan. Saraswati, dengan tekad bulat, mengambil napas dalam-dalam dan mengangkat telepon. Selamat siang, dengan kantor Hukum Pratama, rekan. Suara yang terdengar presisi seperti mesin menjawab. Saraswati, dengan suara yang dipaksakan tenang, berkata, saya ingin membuat janji konsultasi dengan Bapak Arya Pratama. Mengenai perihal apa, Ibu? Terkait PT, Sinergi Digital Nusantara. Begitu dia menyebut nama perusahaan Bima, janji konsultasi langsung diatur dengan cepat. Keesokan siangnya, Saraswati berdiri di depan sebuah gedung pencakar langit. Papan nama emas kantor Hukum Pratama, rekan seolah mendominasinya. Setelah melewati meja resepsionis dan diantar ke ruang rapat, Saraswati menelan ludah dengan gugup. Tak lama kemudian, seorang pria berjas rapi masuk. Arya Pratama, dengan senyum ramah, memperkenalkan diri. Saya Arya Pratama. Dia adalah pria dengan suara yang meyakinkan dan penampilan yang rapi. Terima kasih atas waktunya. Saya Saraswati. Arya duduk di kursi dan membuka mapnya. Saya dengar ini terkait masalah dengan PT, Sinergi Digital Nusantara, ada apa ya? Saraswati, dengan hati-hati mulai berbicara. Saya adalah istri dari manajer Bima Nugraha. Ekspresi Arya menunjukkan sedikit keterkejutan. Oh, begitu rupanya. Saya pernah bertemu dengan Pak Bima beberapa kali untuk urusan pekerjaan. Saraswati mulai menjalankan akting yang telah ia siapkan.
Saya ingin bertanya mengenai tugas manajemen dana yang dipegang suami saya di perusahaan. Tugas manajemen dana, maksud Anda? Arya memiringkan kepalanya. Sejak dia memegang pekerjaan itu, sepertinya dia jadi sangat stres. Saraswati, dengan ekspresi seolah akan menangis, berkata, "Suami saya jadi sangat sensitif. Saya khawatir. Apakah ada masalah di perusahaan? Apakah ada risiko hukum yang berbahaya?" Arya, alih-alih menjawab, perlahan mengamati wajah Saraswati. Dia tidak melewatkan kecemasan dan ketakutan yang tersembunyi di kedalaman matanya. Arya bertanya dengan suara lembut, "Apakah mungkin ada masalah lain yang Anda hadapi?" Pertanyaannya yang penuh empati membuat mata Saraswati terasa panas. Benteng emosi yang selama ini ia tahan seolah runtuh. Sebenarnya, Saraswati mulai berbicara dengan suara bergetar. "Suami saya meminta saya untuk bercerai." Ekspresi Arya menegang karena terkejut. "Bercerai?" Dia menawarkan 20 miliar sebagai tunjangan. Suara Saraswati terdengar serak. Arya bertanya kembali, 20 miliar? Sebagai seorang pengacara, dia langsung memahami keseriusan situasinya. Dengan gaji seorang manajer seperti Bima, uang sebanyak itu mustahil, kan? Jadi saya curiga. Jangan-jangan uang itu ada hubungannya dengan perusahaan. Akhirnya, air mata Saraswati pecah. Arya berdiri dari kursinya dan memberikan segelas air untuk Saraswati. Ekspresi formal di wajahnya telah hilang. "Tenanglah, Bu. Ini adalah masalah yang sangat serius." Saraswati menatap Arya dengan tatapan memohon. "Apa yang harus saya lakukan?" Arya menjawab tanpa ragu. "Saya akan membantu Anda." Saraswati menatapnya dengan mata terkejut. "Tapi, Anda kan bekerja dengan suami saya. Apakah tidak apa-apa?" Arya berkata dengan tegas. "Sebagai pengacara, saya tidak bisa membiarkan tindakan ilegal. Jika manajer Bima benar-benar melakukan penyelewengan, itu harus dihentikan." Kata-katanya membuat Saraswati merasa lega. Arya memberikan nasihat dengan suara profesional. "Pertama-tama, kita butuh bukti yang akurat. Saat ini, semuanya masih sebatas dugaan. Anda akan kesulitan jika sendirian. Saya akan mencarikan seorang ahli untuk Anda." Arya menulis nama dan nomor di belakang kartu namanya dan memberikannya. Doni Hidayat, seorang investigator. Dia mantan penyidik KPK dan ahli terbaik dalam kasus seperti ini. Saraswati bertanya dengan cemas. "Apakah dia orang yang bisa dipercaya?" "Saya jamin. Kemampuannya terbaik, dan dia sangat bisa menjaga rahasia," rekomendasi Arya. "Tapi biayanya pasti mahal." Saraswati mengkhawatirkan masalah praktis. "Jangan khawatirkan soal biaya. Anda bisa melunasinya setelah kasus ini selesai." Perhatian Arya membuat Saraswati terharu. "Terima kasih banyak. Padahal kita baru bertemu hari ini, tapi Anda..." Tatapan Arya menjadi hangat saat menatap Saraswati. "Pasti berat sekali bagi Anda. Mulai sekarang, jangan menanggungnya sendirian." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Saraswati merasakan uluran tangan penyelamat dari orang asing. Arya mengantar Saraswati yang keluar dari ruang rapat menuju lift. "Besok, segera temui investigator Doni. Saya akan atur jadwal pertemuannya dan menghubungi Anda." Tepat sebelum pintu lift tertutup, Arya berkata pada Saraswati, "Bu Saras, jangan pernah menyerah. Saya akan membantu Anda di sisi Anda." Saraswati, tanpa sadar, mengangguk dan tersenyum tipis. Rasanya seperti melihat seberkas cahaya di tengah waktu yang seperti neraka. Turun ke lobi, Saraswati menatap nama yang dituliskan Arya. Hatinya merasa tenang karena seolah telah menemukan sekutu yang bisa diandalkan. Namun, di sudut hatinya, sebuah pertanyaan muncul. Kenapa Arya sampai sejauh ini membantunya? Apakah hanya karena rasa keadilan? Atau ada motif lain di baliknya? Tetapi saat ini, Saraswati tidak punya pilihan lain. Keesokan siangnya, Saraswati berdiri di depan sebuah gedung kantor tua di daerah Tebet. Papan nama kantor investigasi KD tergantung dengan genting di lantai 3. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan Doni Hidayat, sang pemecah masalah yang direkomendasikan Arya. Saat membuka pintu kantor, seorang pria berjas rapi berdiri dan menyambut Saraswati.
Pria berusia pertengahan 40-an dengan postur sedang, namun memiliki tatapan tajam seperti elang. Doni mengulurkan tangan dan memperkenalkan diri. Saya Doni Hidayat. Saya sudah mendengar ceritanya dari Pak Arya. Suaranya rendah dan tenang, namun memancarkan aura dominasi yang tak bisa dijelaskan. Saraswati meletakkan map dokumen yang telah disiapkannya di atas meja. Ini semua yang berhasil saya kumpulkan sejauh ini. Doni, tanpa berkata apa-apa, memeriksa setiap dokumen dengan teliti. Foto Bima dan Riana, bukti penggelapan dari brankas, hingga file rekaman suara. Doni mengangkat pandangannya dari dokumen dan berkata, "Ini bukan hasil kerja amatir, Anda hebat. Tapi ini belum cukup. Untuk menjatuhkan mereka sekaligus, kita butuh sesuatu yang lebih pasti." Saraswati menelan ludah dan bertanya, "Apalagi yang dibutuhkan?" "Rute pergerakan Bima yang lengkap. Lokasi dan waktu pertemuan dengan selingkuhannya. Dan yang paling penting, alur aliran uang hasil penggelapan." Doni menjelaskan sambil menunjuk-nunjuk meja dengan jarinya. "Berapa lama waktu yang dibutuhkan?" 1 bulan. 1 bulan sudah cukup, kata Doni sambil melihat kalender. "Bagaimana dengan biayanya?" "Pak Arya sudah setuju untuk menanggung semuanya, Anda tidak perlu khawatir." Doni menjawab singkat. Sejak hari itu, 1 bulan yang seperti neraka dimulai. Minggu pertama, Doni membuntuti Bima seperti bayangan. Saraswati juga mengawasi setiap gerak-gerik Bima melalui CCTV di rumah. Saraswati mencatat rute pergerakannya dan melapor. Selasa jam 6 sore, hotel di SCBD. Doni berhasil memotret adegan pertemuan mereka di lobi hotel dengan kamera profesional. Foto yang sempurna dan jernih. Doni menelepon. "Kamis polanya sama." Saraswati menjawab, mereka bertemu secara rutin setiap minggu. Minggu kedua, Arya ikut bergabung untuk memperkuat bukti hukum. Mereka bertiga berkumpul di sebuah kafe untuk rapat strategi. Doni membentangkan laporan transaksi kartu kredit di meja. Ini adalah uang yang dihabiskan Bima untuk selingkuhannya setiap bulan. Lebih dari 100 juta. Barang mewah, hotel, liburan ke luar negeri. Benar-benar keterlaluan. Saraswati menggigit bibirnya. 100 juta? Iya. Dengan gaji Riana, pengeluaran sebesar ini mustahil, jelas Doni. Arya memberikan nasihat hukum. "Hanya dengan ini saja, kita bisa membuktikan hubungan sponsor yang jelas." Malam itu, Saraswati berhasil mengambil ponsel Bima sesuai arahan Doni. Selama Bima mandi, jantung Saraswati berdebar kencang. "Musim semi nanti, setelah semua beres, kita pergi ke Swiss, ke surga kita berdua. Aku akan menjadikanmu ratu." Itu adalah pesan yang dikirim Bima kepada Riana. Saraswati, menahan tangan yang gemetar karena marah, menyimpan bukti itu. Minggu ketiga, bukti krusial berhasil didapatkan. Doni berhasil melacak riwayat transaksi Bank Bima. "Saya memeriksanya melalui manajer VIP Bank," lapor Doni. Saraswati bertanya dengan cemas, "Informasi apa yang didapat?" "Sebuah rekening rahasia atas nama Bima telah dibuka di Bank Swiss." Arya mengangguk. "Seperti dugaan. Sudah ada 1 miliar yang ditransfer ke rekening itu," kata Doni. Saraswati merasa pusing. 1 miliar? Iya. Dan dia masih terus mengirim uang secara berkala setiap minggu. Arya berkata dengan panik, "Kita harus menghentikannya sekarang juga." Doni menahannya. "Jangan. Kita harus menjatuhkannya saat dia paling lengah, saat dia berada di puncak tertinggi." Minggu keempat, Saraswati memasang alat perekam super kecil di mobil Bima. Beberapa hari kemudian, dari alat perekam itu terdengar percakapan menjijikan antara Bima dan Riana. "Sayang, kapan kamu mau berhenti dari kantor?" "Bulan depan. Tinggal 1 kali lagi transaksi besar. Yang kali ini nominalnya beda." "Berbahaya, kan?" "Jangan khawatir. Kalau yang ini berhasil, kita akan jadi miliarder seumur hidup." Bima sedang merencanakan penggelapan dana terakhirnya. 1 bulan berlalu. Di depan mereka bertiga, puluhan foto dan dokumen terbentang. Gunungan bukti yang sempurna untuk membuktikan perselingkuhan dan penggelapan dana Bima. Arya berkata dengan puas. Dengan ini, Bima tidak akan bisa berkutik. Saat itu, Doni membuka mulutnya dengan ekspresi bingung. Tapi,
ada satu hal yang aneh. Saraswati bertanya, apa itu? Selain Bima, ada orang lain yang membocorkan informasi internal perusahaan dengan cara yang sangat profesional. Orang lain? Iya. Dan ini bukan pekerjaan sembarangan. Mendengar kata-kata Doni, ekspresi Arya sesaat menegang. Namun, Saraswati yang dipenuhi amarah tidak menyadarinya. Saraswati bertanya dengan heran, siapa kira-kira? Doni, sambil melirik Arya, menjawab, entahlah. Itu harus diselidiki lebih lanjut. Setelah sebulan penuh pelacakan, Saraswati memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk balas dendam. Kini, tinggal menunggu waktu untuk menghabisi Bima. Namun, kata-kata terakhir Doni mengganjal di hatinya. Firasat buruk bahwa ada pengkhianat lain di belakang Bima mulai terasa. Keluar dari kantor Arya, Saraswati menatap wajahnya yang terpantul di pintu lift yang dingin, sambil mati-matian mengingat kembali percakapan barusan. Kata-kata terakhir Doni, orang lain yang membocorkan informasi internal, terasa seperti duri yang tersangkut di tenggorokannya. Dan Saraswati tidak melewatkan bagaimana ekspresi Arya sesaat menegang dingin saat mendengar kata-kata itu. Saraswati, saat naik ke lift yang kosong, bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa dia berekspresi seperti itu? Selama perjalanan turun ke lobi, kecurigaan terhadap Arya terus berputar di benaknya. Rasa janggal yang ia rasakan sejak pertemuan pertama seolah mulai terungkap. Dia terlalu baik. Setibanya di rumah, Saraswati langsung menyalakan laptop. Dia memutuskan untuk menyelidiki latar belakang Arya sendiri. Di mesin pencari, dia mengetik kantor hukum Pratama, rekan, pengacara Arya Pratama. Banjir artikel tentangnya sebagai pengacara spesialis hukum perusahaan, terutama M.A. merger, akuisisi, yang bersifat hostile, muncul. Di antara rekam jejak kemenangannya yang gemilang, satu nama perusahaan yang familiar menarik perhatiannya. Konsultan M.A. untuk PT Inovasi Teknologi Asia. Seketika, jantung Saraswati berdebar kencang. Saraswati mencari lagi tentang PT Inovasi Teknologi Asia. Itu adalah perusahaan IT raksasa yang belakangan ini agresif mengakuisisi perusahaan sejenis. Saraswati kemudian menemukan artikel yang mengejutkan. Artikel itu menyebutkan bahwa PT Inovasi Teknologi Asia saat ini sedang mempertimbangkan untuk mengakuisisi perusahaan Bima, PT Sinergi Digital Nusantara. Ternyata mereka kompetitor. Semua potongan teka-teki tersusun dengan mengerikan. Untuk melakukan akuisisi, mengetahui kelemahan perusahaan target adalah hal yang krusial. Dan bagi Arya, informasi internal dari PT Sinergi Digital Nusantara pasti sangat berharga. Darah Saraswati terasa dingin. Arya, jangan-jangan kamu juga hanya memanfaatkanku? Saraswati, dengan tangan gemetar, menelepon Doni. Pak Doni, ada yang ingin saya minta tolong. Doni bertanya dengan suara heran, ada apa, Bu? Tolong selidiki tentang pengacara Arya Pratama. Setelah menutup telepon, Saraswati masuk ke situs web PT Inovasi Teknologi Asia. Di bagian profil eksekutif, dalam daftar konsultan hukum, nama Arya Pratama terpampang jelas. Sudah kuduga. Keesokan siangnya, Saraswati dan Doni bertemu di sebuah kafe. Doni, sambil mengeluarkan sebuah map, berkata, hasil penyelidikannya sudah keluar. Pak Arya adalah anggota inti dari proyek akuisisi PT Sinergi Digital Nusantara oleh PT Inovasi Teknologi Asia. Saraswati menggigit bibirnya. Berarti benar dia hanya memanfaatkanku. Doni menggelengkan kepala dan menyodorkan dokumen lain. Tapi ada yang aneh. Pak Arya sudah menyelidiki PT Sinergi Digital Nusantara jauh sebelum bertemu dengan Anda. Apa maksudnya? Artinya, bahkan tanpa Anda pun, dia sudah mendapatkan informasi internal melalui jalur lain. Pikiran Saraswati menjadi semakin rumit. Lalu, kenapa aku? Itu. Sepertinya Anda harus menanyakannya langsung. Saraswati mengangkat ponselnya dan menelepon Arya. Pak Arya, saya ingin bertemu sebentar. Mau datang ke kantor saya? Tidak, kita bertemu di luar. Di kafe yang kemarin. 1 jam kemudian, keduanya duduk berhadapan di kafe yang sepi. Senyum santai
yang biasa menghiasi wajah Arya telah lenyap. Arya memulai pembicaraan lebih dulu. Apa yang ingin Anda bicarakan? Saraswati menembak dengan dingin. PT, Inovasi Teknologi Asia. Nama itu saja sudah cukup, kan? Cangkir kopi di tangan Arya bergetar. PT, Inovasi Teknologi Asia? Saya sudah tahu semua kalau Anda adalah kuasa hukum perusahaan itu. Arya menghela napas panjang dan meletakkan cangkir kopinya. Sejak kapan Anda tahu? Kemarin. Jadi saya bertanya, apa dari awal Anda memang berniat memanfaatkanku? Saraswati menatap lurus ke mata Arya. Arya terdiam sejenak, lalu membuka mulut. Jujur saja, awalnya memang begitu. Sudah kuduga. Senyum pahit tersungging di bibir Saraswati. Arya buru-buru melanjutkan. Tapi setelah bertemu dengan Anda, semuanya berubah. Apa yang berubah? Saya jadi tulus ingin membantu Anda. Ini bukan akting. Arya mencoba meraih tangan Saraswati, tapi Saraswati dengan dingin menarik tangannya. Lalu, bagaimana dengan akuisisi PT, Sinergi Digital Nusantara? Arya memberikan jawaban yang tak terduga. Rencana itu sudah dibatalkan. Dibatalkan? Setelah fakta penggelapan dana Bima terungkap, PT, Sinergi Digital Nusantara jadi perusahaan kosong. Saraswati bertanya dengan nada tak percaya. Berarti sekarang, alasan untuk membantuku juga sudah tidak ada, kan? Arya menatap Saraswati dengan tatapan serius. Tidak. Masih ada alasannya. Karena aku, jadi menyukaimu. Pengakuan tiba-tiba itu membuat Saraswati kehilangan kata-kata. Pak Arya. Aku tidak tahan lagi melihatmu menderita di samping orang seperti Bima. Suara tulus Arya membuat hati Saraswati bimbang. Saraswati dengan sopan namun tegas menarik garis batas. Terima kasih atas perasaan Anda, tapi saat ini saya sedang tidak dalam kondisi untuk memikirkan itu. Arya, dengan ekspresi kecewa, berkata, baiklah, saya mengerti. Tapi setidaknya, izinkan saya membantu Anda sampai akhir sebagai pengacara. Sebagai gantinya, saya tidak akan menyembunyikan apapun lagi dari Anda. Saya berjanji. Keluar dari kafe, hati Saraswati terasa berat. Dia merasakan ketulusan Arya, tetapi tidak bisa menghilangkan kecurigaan bahwa itu mungkin hanya topeng lain. Tapi saat ini, menghukum Bima adalah prioritas utamanya. Saat itu, ponselnya berdering. Pesan dari Doni. Saya menemukan informasi penting. Ingin bertemu besok segera. Saraswati diliputi firasat buruk. Kebenaran apa lagi yang menunggunya? Beberapa hari kemudian, sebuah panggilan mendesak datang dari Doni. Ketenangannya yang biasa telah lenyap, digantikan oleh suara yang tegang. Bu Saraswati, tolong segera datang ke kantor sekarang. Situasinya benar-benar berbalik. Jantung Saraswati serasa jatuh. Ada apa? Tidak bisa dibicarakan lewat telepon. Anda harus datang dan melihatnya sendiri. Mendengar suara Doni, Saraswati hanya mengenakan mantel dan berlari keluar rumah. 1 jam kemudian, kantor yang ia datangi berbeda dari biasanya. Semua jendela ditutupi tirai, dan wajah Doni mengeras seperti batu. Di atas meja, tumpukan dokumen dan foto berserakan seperti diterpa badai. Ada apa? Semalam saya tidak bisa tidur setelah membaca pesan Anda, tanya Saraswati cemas sambil duduk. Doni menghela napas dalam-dalam dan berkata, Bu Saras, Anda harus kuat. Ini jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Perusahaan Bima bukan sekadar perusahaan IT biasa. Doni mendorong setumpuk dokumen ke arah Saraswati. Saraswati melihatnya, tapi hanya ada angka-angka yang tidak bisa ia pahami dan istilah akuntansi seperti sandi. Ini semua apa? Ini adalah aliran dana PT Sinergi Digital Nusantara yang sebenarnya. Perusahaan ini adalah gudang untuk mencuci uang haram dalam jumlah besar. Mendengar kata-kata Doni, wajah Saraswati memucat. Pencucian uang? Benar. Dan Bima adalah pion utama dalam organisasi itu. Doni menyebarkan bukti-bukti lain di atas meja. Berarti uang yang digelapkan suami saya juga uang organisasi? Bima, dengan nekatnya, telah mencuri uang milik organisasi itu sendiri. Doni mengeluarkan selembar foto dari bagian terdalam map. Dan ini adalah dalang sebenarnya yang mengendalikan semua ini dari balik layar.
Dalam foto itu, seorang pria berusia akhir 60-an terekam sedang turun dari sedan mewah. Orang ini adalah Pramono Adiwijaya, yang biasa dipanggil Ketua. Dia adalah Presiden Ekonomi Bawah Tanah Indonesia. Pramono Adiwijaya? Saraswati baru pertama kali mendengar nama itu. Dia adalah monster yang menguasai puluhan perusahaan, termasuk PT Sinergi Digital Nusantara. Sebuah nama perusahaan melintas di benak Saraswati seperti kilat. Kalau begitu, PT Inovasi Teknologi Asia juga? Benar. PT Inovasi Teknologi Asia juga milik Pramono. Saraswati merasa seolah seluruh darahnya terkuras habis. Berarti pengacara Arya juga. Kemungkinan besar, Arya juga adalah kaki tangan Pramono. Saraswati bergumam tak percaya. Jadi dia tidak membantuku. Mungkin dia memanfaatkan Anda untuk mencari sesuatu. Doni menyodorkan dokumen terakhir di depan Saraswati. Melihatnya, mata Saraswati terbelalak seolah mau robek. Itu adalah dokumen tua dengan foto ayahnya, Raden Suharjo. Suara Saraswati terdengar serak seperti ular. Kenapa ada ayah saya di sini? Doni menjawab dengan suara berat. Ayah Anda adalah akuntan untuk organisasi ini. Ayah saya melakukan hal seperti itu, dan beliau sedang bersiap untuk membongkar semua kebusukan organisasi ini ke publik. Tapi, tepat sebelum semuanya terungkap, beliau meninggal secara misterius. Saraswati berdiri dan berteriak. Ayah saya bunuh diri. Anda tahu apa sampai bicara sembarangan? Doni menunjukkan catatan investigasi polisi saat itu. Bu Saras, ini jelas pembunuhan yang disamarkan sebagai bunuh diri. Saraswati terdiam karena syok, hanya menatap dokumen itu. Doni kemudian mengucapkan kata-kata yang lebih tak bisa dipercaya. Dan pertemuan Anda dengan Bima. Itu juga bukan kebetulan. Kaki Saraswati lemas, dan dia terduduk kembali di kursi. Maksudmu, pernikahan saya direkayasa? Organisasi itu sedang mencari buku besar dana gelap yang disembunyikan ayah Anda. Jadi, mereka menempatkan seorang mata-mata di sisi Anda, satu-satunya kerabat darah ayah Anda. Seluruh hidupnya terasa seperti kebohongan. Lalu Riana. Perselingkuhan itu. Semuanya? Benar. Semuanya adalah drama besar untuk menipu Anda. Saraswati tertawa seperti orang gila. Jadi aku adalah tokoh utama dalam sebuah penipuan raksasa. Berarti, apa yang kita lakukan sekarang juga sudah mereka ketahui? Doni menunjuk keluar jendela dengan dagunya. Sejak 3 hari yang lalu, mobil itu sudah mengawasi kita. Melalui celah tirai, sebuah sedan hitam terlihat. Saraswati bertanya dengan suara cemas. Kita harus bagaimana sekarang? Kita harus segera pergi dari sini. Dan ke kejaksaan. Sebelum Doni selesai bicara, pintu kantor terbuka dengan kasar. 2 pria berwajah sangar masuk. Salah satunya menatap Doni dan berkata, Anda Pak Doni Hidayat, kan? Doni menyembunyikan Saraswati di belakangnya dan bertanya, Siapa kalian? Masuk seenaknya? Pria itu tersenyum sinis. Ketua ingin bertemu dengan Anda berdua. Ketua mana? Ketua Pramono Adiwijaya. Mendengar nama itu, tubuh Saraswati membeku seperti batu. Doni menantang. Bagaimana kalau kami menolak? Pria itu meraba saku dalam jasnya, mengancam. Kalau begitu, ceritanya akan jadi sedikit lebih panjang. Doni melangkah maju untuk melindungi Saraswati. Baiklah, ayo pergi. Keputusan yang bijak. Dalam sekejap mata, Doni memasukkan dokumen-dokumen penting ke dalam tas. Dia berbisik di telinga Saraswati. Apapun yang terjadi, jaga tas ini. Mereka berdua digiring oleh pria-pria itu keluar kantor. Di depan gedung, sebuah sedan hitam menunggu seperti kereta dari neraka. Saat dipaksa masuk ke dalam mobil, pikiran Saraswati kosong. Waktunya telah tiba untuk berhadapan dengan kejahatan raksasa yang telah menelan seluruh hidupnya. Sedan hitam itu berhenti di sebuah tempat parkir sepi di tepi Laut Ancol. Angin sore yang dingin menyapu permukaan laut. Saat Saraswati dan Doni turun dari mobil, sedan hitam lain mendekat tanpa suara. Pintu belakang terbuka, dan seorang pria tua berjas abu-abu yang disetrika rapi turun. Pria berusia akhir 60-an dengan tatapan tajam seperti elang. Pria itu memperkenalkan diri dengan suara rendah.
Saya Pramono Adiwijaya. Penampilannya seperti seorang pria tua biasa, tapi aura intimidasi yang memancar dari seluruh tubuhnya tidak bisa disembunyikan. Pramono menatap Saraswati dan tersenyum sinis. Nona Saraswati. Ini pertama kalinya kita bertemu langsung. Saraswati bertanya dengan waspada. Anda kenal saya? Tentu saja. Berkat ayahmu, aku sudah mengenalmu sejak lama. Mendengar kata-kata Pramono, tubuh Saraswati mendingin. Kenapa Anda menyebut ayah saya? Raden Suharjo. Orang yang sangat berbakat. Seharusnya dia menjadi orang yang tak tergantikan di organisasi kami. Saat itu, Doni melangkah maju, menyembunyikan Saraswati di belakangnya. Doni menembak, langsung saja ke intinya. Pramono menatap Doni dari atas ke bawah. Investigator Doni Hidayat. Kau juga bukan orang sembarangan, tapi bukankah sudah saatnya kau mundur? Pramono memberi isyarat, dan pria-pria berjas hitam langsung mengepung mereka berdua. Doni bertanya, mundur dari apa? Suara Pramono menjadi sedingin es. Dari penyelidikan sia-siamu itu. Berhentilah melakukan hal bodoh seperti harus mencicipi kotoran untuk tahu itu bukan kue. Saraswati berteriak dengan suara gemetar. Anda yang membunuh ayah saya, kan? Pramono mengangkat bahu. Membunuh? Kasar sekali bicaramu. Ayahmu yang lebih dulu mencoba mengkhianati kami. Dia berani-beraninya mencoba melapor ke polisi. Suara Saraswati dipenuhi amarah. Jadi Anda membunuhnya? Pramono tertawa sinis. Dia membalas kebaikan dengan kejahatan, jadi itu salahnya sendiri. Fakta bahwa aku yang menjodohkanmu dengan Bima juga bisa dibilang kebaikan, bukan? Saraswati merasa seolah kepalanya dihantam palu raksasa. Kenapa Anda sampai melakukan itu? Pramono melangkah mendekati Saraswati. Ayahmu menyembunyikan sesuatu yang sangat penting. Tentu saja aku pikir dia akan memberikannya pada putri satu-satunya. Tapi setelah bertahun-tahun menunggu, tidak ada apa-apa. Kau benar-benar bodoh dan tidak tahu apa-apa. Saraswati menggelengkan kepala dan berteriak. Aku tidak menerima apa-apa. Tidak ada. Pramono memberi isyarat pada anak buahnya. Seorang pria mengeluarkan sebuah jam tangan dan mengayunkannya di depan mata Saraswati. Itu adalah jam tangan yang sama persis yang dipakai Arya Pratama. Pengacara Arya Pratama juga ada di tangan kami sekarang. Saraswati bertanya dengan putus asa. Apa yang kalian lakukan pada Pak Arya? Dia masih bernapas, tapi kalau kau terus keras kepala, aku tidak bisa jamin apa yang akan terjadi. Saraswati merasa tak berdaya di depan tembok raksasa. Apa yang Anda inginkan? Sederhana. Lupakan semua bukti yang sudah kau kumpulkan, dan hiduplah seolah kau sudah mati. Pramono memberikan syaratnya. Kalau begitu, aku akan membiarkan kau, Doni, dan Arya hidup. Doni bertanya, dan kalau kami menolak? Pramono tersenyum dingin. Kau akan menjadi makanan ikan di laut seperti ayahmu. Tidak ada pilihan lain. Saraswati, untuk mengulur waktu, berkata, beri aku waktu untuk berpikir. Baik. Besok malam, datanglah dengan jawabanmu. Pramono berbalik dan berbisik di telinga Saraswati. Itu adalah barang yang ditukar ayahmu dengan nyawanya. Pasti ada di suatu tempat di rumahmu, jadi buka matamu lebar-lebar dan cari lagi. Pramono dan anak buahnya pergi dengan mobil. Di taman yang hanya menyisakan angin laut yang dingin, Saraswati tidak bergerak untuk waktu yang lama. Doni bertanya cemas, Anda tidak apa-apa? Pak Arya dalam bahaya, gara-gara kita. Kita harus pergi dari sini dulu. Pulang ke rumah, Saraswati seperti kesurupan membuka kotak peninggalan ayahnya. Foto-foto tua, buku harian yang usang, dan sebuah pulpen yang sering dipakai ayahnya. Saat Saraswati tanpa sengaja mengambil pulpen itu, ia merasakan berat yang aneh di tangannya. Ketika ia memutar bagian belakang pulpen, sebuah flash disk kecil jatuh. Apa ini? Saraswati, dengan tangan gemetar, memasukkan flash disk itu ke laptopnya. Di layar, sebuah folder bernama Untuk Putriku, Saraswati muncul. Di dalam folder, ada satu file suara. Saat tombol putar ditekan, suara ayahnya yang sangat ia rindukan mengalir keluar. Saraswati, jika kau mendengarkan ini, berarti ayah sudah tidak ada di dunia ini lagi. Air mata panas mengalir dari mata Saraswati.
Ayah telah bekerja sama dengan para monster. Tapi ayah baru menyadarinya saat sudah terlambat. Pengakuan ayahnya berlanjut. Di dalam flash disk ini, ada semua bukti untuk menangkap monster-monster itu. Tolong, kabulkan permintaan terakhir ayah. Di dalam flash disk itu, tersimpan buku besar transaksi gelap organisasi, informasi tokoh-tokoh kunci, dan catatan berbagai kejahatan mereka. Inilah warisan sejati yang ditinggalkan ayahnya. Saraswati menggenggam erat flash disk itu. Dia segera menelepon Doni. Pak Doni, saya menemukannya. Warisan sejati yang ditinggalkan ayah saya menemukannya. Benarkah? Di mana itu? Tersembunyi di dalam pulpen, semuanya ada di sini. Suara Doni bergetar karena antusias. Kalau begitu, sekarang. Saraswati berkata dengan suara penuh tekad. Iya. Sekarang saatnya mengakhiri pertarungan neraka ini atas nama ayah saya. Saraswati dan Doni menghabiskan malam menganalisis isi flash disk peninggalan ayahnya. Kebenaran yang tertidur selama bertahun-tahun adalah senjata ampuh yang bisa meruntuhkan seluruh kerajaan kejahatan raksasa bernama Pramono Adiwijaya. Doni berkata dengan kagum, dengan ini saja, kita bisa membasmi semua parasit yang menempel di bawahnya, bukan hanya Pramono. Saraswati, dengan tekad bulat, menggenggam erat flash disk itu. Saya harus segera ke kejaksaan. Doni, dengan tatapan khawatir, mencoba mencegahnya. Tapi Bu Saras, ini mempertaruhkan nyawa. Pramono tidak akan tinggal diam. Mata Saraswati bersinar dingin. Justru karena itu saya harus pergi. Ini adalah wasiat terakhir yang ayah tinggalkan untuk saya. Keesokan paginya, keduanya berdiri di depan Kejaksaan Agung RI. Berkat kontak yang sudah dihubungi Doni sebelumnya, mereka bisa langsung menuju ke ruang jaksa penuntut. Yang menyambut mereka adalah Jaksa Anindita. Seorang jaksa wanita berusia awal 40-an dengan tatapan mata yang tajam. Setelah memeriksa data di dalam flash disk, ekspresi Jaksa Anindita menegang karena syok. Ya Tuhan, organisasi monster seperti ini beroperasi di jantung negara kita. Doni menjawab, akarnya terlalu dalam. Kami bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Jaksa Anindita, dengan tekad bulat, berdiri. Kita cabut sampai ke akarnya. Saya akan segera membentuk tim investigasi khusus. Untuk perlindungan Anda berdua, kami akan siapkan rumah aman. Saraswati menggelengkan kepala. Tidak perlu. Saya akan menyaksikan akhir dari mereka dari rumah saya sendiri. Sore itu, seluruh Indonesia gempar. Berita utama di semua stasiun TV menyoroti terungkapnya organisasi Pramono Adiwijaya. Organisasi pencucian uang ilegal skala puluhan triliun terbongkar. Dugaan keterlibatan pejabat dan politisi. Suara pembawa berita yang bersemangat meledak dari televisi. Wajah Pramono, bersama dengan daftar puluhan perusahaan samaran termasuk PT Sinergi Digital Nusantara, dipublikasikan. Saat itu, ponsel Saraswati berdering seperti lonceng dari neraka. Peneleponnya adalah Pramono. Pramono berkata dengan suara sedingin es, Saraswati, beraninya kau menusukku dari belakang. Saraswati menjawab dengan cibiran, bukankah waktu janjinya besok malam, Pak Ketua? Kau dari awal memang tidak berniat menepati janji. Saraswati menembak dengan dingin, Anda juga tidak menepati janji pada ayah saya. Ini perang. Dan perang ini baru akan berakhir setelah salah satu dari kita mati. Pramono menggeretakkan giginya. Aku akan membuatmu menyesal. Telepon ditutup. 1 jam kemudian, mobil-mobil polisi mulai berdatangan di sekitar rumah Saraswati. Itu adalah tim pengamanan yang dikirim oleh Jaksa Anindita. Keesokan subuhnya, operasi penangkapan terbesar dalam sejarah Indonesia dimulai. Pramono dan para petinggi organisasi ditangkap satu persatu di tempat tidur mereka. Berita pagi menyiarkan langsung pemandangan menyedihkan Pramono yang digiring dengan tangan di borgol. Doni menghela napas lega. Sekarang benar-benar sudah berakhir. Sore harinya, berita bahwa Arya Pratama telah diselamatkan terdengar. Saraswati bergegas ke rumah sakit. Untungnya, Arya tidak mengalami luka serius. Arya menggenggam tangan Saraswati. Kau telah menyelamatkan nyawaku, Saras. Anda tidak apa-apa? Tentu saja. Dan kau benar-benar berhasil.
Kau menangkap monster itu. Saraswati berkata dengan tenang, bukan saya sendiri. Saya menangkapnya bersama ayah saya. Arya bertanya hati-hati, bagaimana dengan Bima? Ternyata dia hanya boneka organisasi. Dia korban gaslighting dari wanita bernama Riana. Hasil investigasi mengungkapkan bahwa Bima hanyalah pion yang sengaja ditempatkan untuk mengawasi Saraswati. Bahkan perselingkuhannya adalah drama terperinci dari organisasi untuk mengendalikan dan merusak mental Bima. Arya berkata dengan wajah terkejut, berarti Bima juga korban? Saraswati menjawab dengan dingin, itu tidak berarti dosa yang telah ia lakukan hilang begitu saja. Beberapa hari kemudian, Bima dibebaskan dengan status penangguhan penuntutan. Saraswati dan Bima bertemu untuk terakhir kalinya menandatangani surat cerai. Bima berlutut dan memohon, Saras, aku benar-benar bersalah. Tolong, maafkan aku sekali ini saja. Saraswati menatap Bima dengan mata dingin. Maafkan dirimu sendiri. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai manusia, bahkan sedetik pun. Saras, jangan sebut namaku dengan mulut kotormu. Saraswati berbalik dan pergi. Sebulan kemudian, semua persidangan selesai. Pramono dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan anggota organisasi lainnya menerima hukuman berat sesuai hukum. Saraswati telah mengungkap kebenaran di balik kematian ayahnya dan mendapatkan kembali semua yang telah direnggut darinya. Dia hadir sebagai saksi di sidang DPR untuk memulihkan nama baik ayahnya, dan dengan ganti rugi miliaran yang ia terima dari organisasi, ia siap memulai hidup baru. PT Sinergi Digital Nusantara juga melalui proses normalisasi. Setelah semua badai berlalu, Saraswati akhirnya mendapatkan kebebasan penuh. Mengakhiri kehidupan palsu yang seperti neraka, ia akhirnya memulai kehidupan nyata untuk dirinya sendiri. Saraswati membuka jendela lebar-lebar dan membiarkan sinar matahari yang melimpah menyinari seluruh tubuhnya. 6 bulan kemudian, Saraswati, dari kantornya di puncak gedung pencakar langit di Jakarta, menatap pemandangan malam kota. Di jendela kaca, tertulis dengan kaligrafi yang kuat, Yayasan Keadilan, Kebenaran. Itu adalah benteng bagi kaum lemah yang ia bangun dengan harga darah yang ia bayarkan. Doni masuk membawa